Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Haramain Tanah Leluhur, kita berjumpa lagi sahabat. Kami bersama Bapak Agus. Mau ke pantai sahabat, mau mengambil sayur beracun. Nah, ini sayur beracunnya sahabat. Nah, ini Bapak Agus sudah sepuh sahabat. Beliau teman saya. Lah, tuh sahabat. Ini mau ke pantai ngambil sayur beracun nih sahabat, sayurnya. Nah, ntar kita masak oseng sahabat, masak oseng lah. Tuh sahabat, nah, sudah. Nih mau dicuci dulu sahabat ya. Mau dicuci dulu sayurnya. Sayur beracun ini makan kambing sahabat, sayur kesukaan kambing. Rumput kesukaan kambing lah. Ntar saya cuci dulu ya sahabat biar bersih. Higienis biar higienis. Nah, ini sahabat, mungkin ini banyak sahabat ya di rumah sahabat-sahabat ini, di pagar, di samping rumah, di kebun ini banyak ya, di sawah. Kalau sahabat tidak punya sayur, jangan khawatir. Nggak punya uang mau beli sayur, nggak punya sayur di kebun, cukup ngambil rumput ini. Rumput apa ya, rumput yang berakar-akar ini. Cukup ngambil ini sahabat. Lah, ini sudah bersih, sudah saya persiapan saya masak sahabat. Nah, itu kompornya, maaf sahabat ya, gasnya lagi kotor nggak dibersihin. Maklum ya, laki-laki ya. Walaupun gasnya kotor, kompor gasnya kotor, nggak apa ya, jarang-jarang dibersihin. Ini pakai sahabat, pakai petis ya. Ini petis, cabai merah, cukup 3 aja sahabat, karena saya tidak suka pedes ya. Saya tidak suka pedes, karena punya sahabat, takut lambung kita sakit ntar kebanyakan cabai. Ini petis ya, petis cabainya 3. Oke, ini sudah mateng sahabat, udah mateng. Rumput apa, sayur kebun, sayur hutan, sayur beracun, ini makan kambing sahabat ya. Ini makanan kambing. Kita coba makanan kambing ini enak apa enggak, pahit apa enggak. Oke, langsung kita coba sahabat dengan sambal petis. Sedikit dulu ya, saya enggak ya sahabat, takut juga ya sahabat. Kita coba. Wow, agak pahit. Ntar kalau beracun kita siap cuka sahabat ya. Kita siapin cuka. Ntar kalau beracun sayurnya kita langsung minum cuka sahabat. Kalau pusing nanti akibat sayur yang menjalar itu, rumput menjalar namanya sahabat ya. Ini rumput makanan kambing, rumput menjalar di hutan banyak, di kebun-kebun banyak, di sawah banyak ini ya. Ini biasanya makanan kambing sahabat ya, makanan kambing. Saya coba sama teman saya Bapak Agus. Beliau sudah sepuh sahabat. Nah, ini sudah matang sahabat. Ini sudah dikasih garam ini ya. Dikasih garam, itu dicuci bersih, kasih garam, dimasak sampai lama ya, hampir setengah jam ini ya rebusnya. Takut beracun, ternyata ada pahit-pahitnya sahabat, pahit terutama pohonnya sahabat. Itu sahabat, pahit sahabat. Jadi pahit, saya takut nih
Mungkin sahabat-sahabat yang telah biasa silahkan ya, kalau saya kan ini eksperimen ya, eksperimen. Ini saya ambil daun-daun yang muda-muda saja itu ya, dicoba ya, dicoba. Jadi sahabat-sahabat haruman tanah luhur dimanapun berada yang tidak punya sayur di rumah, tidak usah apa ya, tidak usah merasa sedih ya, cukup langsung ke kebun, langsung ke ladang, langsung ke sawah. Biasanya di sawah yang banyak ya, di sawah yang yang lagi menanam padi itu ya, sawah yang berair biasanya banyak itu ya, rumput menjalar itu, rumput menjalar. Itu saya nggak tahu pohon apa namanya. Yang penting cirinya sudah seperti itu ya. Ciri-cirinya seperti itu. Silakan sahabat ambil sendiri ya. Sahabat ambil sendiri. Ambil sendiri di sawah, ambil yang banyak boleh. Ini terkenal di masyarakat adalah rumput makanan kambing ya. Rumput makanan kambing, rumput menjalar ya, tumbuh-tumbuhan makanan kambing ini kesukaan kambing ya. Cuman saya coba karena kata bapak itu, kata bapak Agus, coba kita kita ambil sayur, kita ambil rumput makanan kambing di sawah. Dulu ketika warga pribumi dijajah oleh Belanda, ketika rakyat lagi dijajah oleh Belanda, saya sama orang tua itu sama ibu dikasih makan itu. Karena Indonesia itu dulu dijajah sahabat sama Belanda. Jadi rakyat makan itu ya sahabat, makan rumput. Karena sekarang sudah merdeka sehingga kita sudah apa ya, sudah makmur, sehingga sayur itu ditinggalkan dan dikasih kambing ya sahabat. Makanya oleh masyarakat sekarang dikenal dengan sayur apa, rumput makanan kambing. Sebenarnya ini bisa diolah menjadi tumis apa ya sahabat, cuman pahit ya sahabat, agak pahit ya. Kalau saya tidak, kalau saya itu pohonnya nggak suka, cuma daunnya. Kalau daunnya nggak enak. Kalau apa ya, kalau yang muda-muda ya, tunas yang muda-muda itu ya, ambil yang muda-muda sahabat. Kalau yang hampir tua itu yang dekat dengan akarnya jangan, agak pahit sahabat, pahit. Ini sahabat, ini saya agak pusing sahabat ya, agak pusing makannya ya, agak pusing. Cuman alhamdulillah disiapin cuka sudah, saya siap cuka, takut beracun ya, takut nanti kepala pusing. Langsung kita tawarin dengan makan cuka itu sahabat ya. Ini makanan kambing. Dulu rakyat Indonesia ketika dijajah oleh Belanda, rakyat itu tidak punya makanan karena beras itu diambil oleh Belanda. Maka rakyat itu memakan tumbuhan ini, tumbuhan makan kambing ini, direbus lalu dimakan dengan kelapa tua itu sahabat. Katanya, kata Pak Agus, dimakan dengan kelapa itu dibakar dulu, kasih garam ya, kasih garam sedikit, cabai, lalu dicampur dengan sayur ini. Dulu masyarakat sudah terbiasa setiap hari makan ini sahabat, karena tidak punya makanan. Dulu waktu kita dalam penjajahan 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda, itu makan rumput ini, makan rumput menjalar ini. Enak ini kalau dulu ya, kalau dulu enak karena lapar ya, karena rakyat Indonesia kelaparan dulu ya makan ini. Sekarang sudah merdeka alhamdulillah semenjak Pak Le almarhum Insinyur Soekarno telah alhamdulillah oleh Allah Indonesia dimerdekakan. Sekarang makanan ini, rumput ini ditinggalkan oleh para generasi rakyat Indonesia dan dijadikan makanan kambing dan dikenal dengan rumput makanan kambing. Jadi ketika yang Insinyur Soekarno menjadi memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan beliau menjadi presiden pertama Republik Indonesia, alhamdulillah
Indonesia, rakyat Indonesia sudah mulai makmur ya, dan bisa merasakan nikmat makan beras, makan jagung dan sayur ini sampai sekarang ditinggalkan oleh rakyat, oleh generasi selanjutnya. Padahal ini dulu di masa penjajahan, sayur ini enak sekali katanya, termasuk sayur yang enak, dan bahkan sampai sampai hampir punah karena diambil setiap hari oleh rakyat pribumi untuk dijadikan makanan, dicampur dengan kelapa tua, dibakar dulu kelapanya lalu diparut dan dicampur dengan sayur ini dan dimakan. Tidak ada nasi sahabat ya dulu ya, tidak pakai nasi, dan tidak ada, cuman makan sayur ini sama kelapa, karena berasnya dan jagungnya diambil sama company Belanda. Jadi rakyat itu kalau mau ingin makan nasi dulu harus apa? Ketika panen itu harus diambil. Itu ya harus apa? Harus menyembunyikan dulu di sawah. Jadi beras padi yang dipanen itu, kalau ingin makan padi, kalau ingin makan beras, ingin makan nasi putih, itu harus mengambil itu dan disembunyikan di sawah, gali lubang besar lalu disembunyikan tuh berasnya ya, apa ya, padinya, bukan beras, padinya kan belum udah sahabat, masih berupa padi, maka padinya itu harus disembunyikan di sawah, di ladang, baru kita merasakan makanan nasi itu ya. Saking dulu ya, saking begitu yang sengsaranya rakyat Indonesia ketika dijajah oleh komunis. Oke sahabat Harumain Tanah Luhur, sampai ini saja perjumpaan kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, dan tolong di share ya sahabat, di subscribe ya sahabat, agar channel kami Harumain Tanah Luhur terus berkembang ya, dan bisa membantu kami bisa berkembang. Mohon subscribe, like, komen dan share ya sahabat. Kalau ada kesalahan dan kekurangan baik dari tingkah laku, dari perbuatan, dari perkataan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon supportnya ya sahabat, agar kami punya kalau kami punya channel punya masakan baru lagi ya, yang berhubungan dengan makanan rakyat Indonesia di masa penjajah Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Harumain Tanah Leluhur. Ini saya cuka sahabat ya, siap cuka ini, langsung minum cuka saya karena pusing ya kepala ya, pusing. Ini langsung kopi ini. Lah ini cuka ya, ini untuk persiapan, kepala agak pusing karena saya nggak biasa makan ini.